Halo Tribuners, selamat sore. Apa kabar Anda yang mungkin lagi menikmati hari yang ya basah ini ya? Cuaca di Kota Ambon dan Provinsi Maluku belakangan ini memang nggak lagi tidak terlalu bagus ya. Bahkan banyak juga kapal yang menuju ke kepulauan yang ada di Provinsi Maluku terpaksa harus ditunda pelayarannya karena cuaca buruk itu. Namun semoga segala sesuatunya bisa berjalan normal kembali begitu cuacanya membaik ya. Untuk itu untuk kalian semua harus tetap waspada. Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners nih kita di program kesayangan kita yaitu Tribun Bastory. Kali ini di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sudah hadir bersama saya narasumber kami. Beliau merupakan Dekan Fakultas Matematika IPA, Profesor Dr. Peter Kakisina. Selamat sore. Kan? Untuk itu saya mau mengingatkan untuk Tribuners yang lagi pantau kita di layar monitor saat ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, boleh langsung ke comment section jika kalian punya pertanyaan, sanggahan ataupun saran mungkin untuk pembenahan Fakultas MIPA ke depannya ya Pak ya. Baik, oke, ngobrolin tentang Fakultas MIPA nih. Mungkin kita akan ceritakan ke saya dan juga Tribuners kapan berdirinya Fakultas MIPA ini dan siapa saja yang terlibat dalam pendiriannya Fakultas MIPA. Ya, Fakultas MIPA memang secara resmi itu SK penyelenggaraan itu tahun 2000. Nah, 2021 mulai terima mahasiswa, 2001 ya. Tapi sebelum itu, tahun 1987 itu sudah mulai digagas pembentukan Fakultas MIPA di Universitas Patimura di Provinsi Maluku. Itu berdasarkan kerjasama dengan Kanada, ya. Memang waktu itu ada proyek bersama dengan Kanada itu untuk membentuk beberapa fakultas MIPA di Indonesia. Nah, di Maluku salah satunya adalah di Universitas Patimura. Nah, itu artinya bahwa berdirinya Fakultas MIPA itu bukan sekedar kita punya keinginan, lalu disusunlah dokumen, terus diusulkan. Tidak seperti itu. Jadi, memang dibutuhkan waktu itu di Indonesia harus ada Fakultas MIPA di beberapa provinsi. Nah, itu Kira-kira apa yang melatar belakangi berdirinya Fakultas MIPA Nah, itu? Fakultas MIPA ini berdiri karena Fakultas MIPA itu adalah, kalau kita dari singkatannya Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi secara keseluruhan itu adalah ilmu sains. Jadi, karena waktu itu mereka sudah pikirkan bahwa ke depan itu ketika Indonesia berkembang, maka butuh sumber daya yang punya kemampuan ilmu sains yang sangat kuat. Nah, itu penting karena untuk menguasai teknologi, ya, itu perlu sumber daya yang punya basic keilmuan sains itu kuat. Dan semua terbukti dari negara-negara yang saat ini berkembang,
negara-negara yang menguasai teknologi, itu karena dari awalnya mereka punya ilmu sains itu diperkuat. Supaya memang kita ke depannya itu bukan sebagai pengguna teknologi, tapi yang membuat teknologi. Nah, ketika kemampuan ilmu sains kita rendah, maka jangan harap kita sebagai pembuat teknologi. Kita hanya sebagai pengguna teknologi. Ya, nah, bisa ditelusuri negara-negara yang menguasai teknologi saat ini itu karena awalnya diperkuat ilmu sains. Nah, itu menjadi penting dan diharapkan bahwa akan lahir dari Maluku juga sumber daya yang nanti akan membuat teknologi. Nah, akhirnya sekarang ini kita tahu bahwa kita sekarang sudah ada di era IT, Yes, ya, digitalisasi. digitalisasi, revolusi industri 4.0, ya. Nah, itu perlu kemampuan-kemampuan ilmu itu supaya memang karena zaman sekarang, era sekarang ini adalah era teknologi, ya. Nah, jadi dulu memang sudah dipikirkan seperti itu. Nah, sehingga dibentuklah Fakultas MIPA di Provinsi Maluku, yaitu waktu itu kan masih Maluku dan Maluku Utara. Jadi di Provinsi Maluku itu harus ada satu fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya, karena memang ke depan dibutuhkan sumber daya itu. Ya. Nah, karena itu saya bilang bahwa berdirinya Fakultas MIPA itu melalui suatu kajian dan persiapan yang cukup matang. Ya, kurang lebih 5 tahun sebelum berdirinya Fakultas MIPA itu sudah dipersiapkan sumber daya, ya, sudah dilakukan kajian-kajian, ya, dan waktu itu bersama dengan Kanada untuk mempersiapkan berdirinya Fakultas MIPA. Seperti itu. Baik, program studi apa aja yang ada saat di masa itu? Waktu itu izin pendiriannya itu ada 4 program studi yang sekaligus menjadi jurusan, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jadi 4 ilmu dasar sains itu yang dibentuk. Nah, karena dari 4 ilmu dasar itu nanti akan berkembang menjadi ilmu-ilmu di bawah ilmu MIPA. Ya, nah itu ketika tahun 2001 itu mulai pembukaan Fakultas MIPA mulai beroperasi, itu dengan 4 program studi itu. Nah, tapi saat ini sudah kurang lebih 7 program studi, ya. Ada program studi matematika, ada program studi statistik, dan juga ada program studi yang baru terima mahasiswa di tahun akademik yang baru ini adalah ilmu komputer. Ilmu komputer, ya. Jadi dari awalnya jurusan atau prodi matematik, sekarang melahirkan 2 program studi, yaitu program studi statistik dan ilmu komputer. Sedangkan di biologi, itu saat ini sudah ada program studi bioteknologi. Juga baru terima mahasiswa saat ini. Kemudian ada program studi biologi, kemudian kimia, dan fisika. Kita sementara tunggu izin penyelenggaraan program studi farmasi. Nah, jadi dengan demikian kan berarti program-program studi di bawah ilmu MIPA itu sudah mulai diadakan, sehingga ya kita punya lulusan dari SMA yang punya kemampuan ilmu MIPA, ya saya kira itu tidak perlu lagi ke luar Maluku untuk kuliah di luar, ya, di Fakultas MIPA Unpati ada. Baik, nah Pak, terkait dengan Fakultas MIPA nih kan, banyak yang tidak mungkin masih mengira bahwa Fakultas MIPA dan juga ilmu pendidikan MIPA misalnya, IPA misalnya, sama begitu, hampir tidak bisa dibedakan. Mungkin boleh pencerahan begitu untuk Tribuners juga. Iya. Memang dulu sebelum ada Fakultas MIPA, itu di Fakultas Keguruan ada jurusan pendidikan MIPA untuk menghasilkan guru-guru MIPA
yang ada sekarang di SMP maupun SMA yang tersebar di Maluku maupun di luar Maluku di Indonesia ya pada saat itu. Saya salah satunya adalah alumni pendidikan biologi FKIP. Biologi FK. Pendidikan Oke. biologi. Nah, tetapi ketika Fakultas MIPA berdiri, saya dimutasikan ke Fakultas MIPA. Ya, jadi memang ada perbedaan antara pendidikan MIPA yang ada di FKIP dengan Fakultas MIPA. Jadi karena kalau pendidikan MIPA itu berarti ada konten pedagogiknya, pendidikannya. Sedangkan kalau di MIPA itu MIPA murni. Jadi matematika murni, biologi murni, fisika murni, dan kimia murni. Ya, dan itu yang membedakan antara Fakultas MIPA dengan jurusan pendidikan MIPA yang ada di Fakultas Keguruan. Karena kalau lulusan pendidikan MIPA dari FKIP, yaitu notabene-nya adalah guru IPA. Ya. Guru MIPA di sekolah-sekolah. Tetapi kalau sarjana MIPA, sarjana sains, gelarnya itu bebas, bisa di mana saja, ya, di semua instansi pemerintah, dinas maupun swasta, itu bisa. Ya. Sarjana MIPA juga bisa jadi guru MIPA, guru IPA. Ya. Setelah dia lulus dari MIPA, dia mengikuti pendidikan profesi karena saat ini guru itu adalah profesi. Ya. Karena itu setelah lulus, walaupun dari FKIP sekalipun, itu dia tetap harus mengikuti pendidikan profesi. Guru Ya. itu. Dan pendidikan profesi itu membuka kesempatan untuk semua lulusan dari Fakultas Pertanian, Ekonomi, Perikanan, ya, untuk bisa kalau mau jadi guru, misalnya jadi guru di SMK Pertanian, jadi guru di SMK Perikanan, ya itu sarjana perikanan, sarjana pertanian bisa mengikuti pendidikan profesi, sehingga mereka nanti akan ditempatkan menjadi guru di sekolah-sekolah kejuruan seperti itu. Ya. Bahkan dari gelar pun berbeda begitu Berbeda. ya, Pak. Kalaupun di FKIP ngambilnya program studi biologi atau program studi matematika misalnya, hasil akhirnya adalah sarjana pendidikan. Sarjana Berbeda pendidikan. dengan Fakultas MIPA begitu ya, Pak? Ya. Ya. Kalau Fakultas MIPA sarjana sains, kalau di FKIP sarjana pendidikan SPD. Dan cakupannya luas begitu, lulus dari Fakultas MIPA Tribuners, karena bukan hanya ke dunia pendidikan saja dengan sertifikat profesi tadi, namun bisa mengambil di berbagai bidang. Begitu ya. Bisa jadi PNS, Pak. Oh, apalagi PNS. Alumni biologi MIPA ada yang kerja di kejaksaan. Ya, saya pernah tanya. Oh ya. Lo kok bisa di kejaksaan? Bagaimana? Kalau maksudnya gini, kan jauh kan? Bedanya jauh. Ajeng juga mungkin bisa gitu kan ya. Di perkantoran bagian statistik kayak seperti yang tadi disebutkan juga bisa, tapi ini kejaksaan. Terus saya tanya, terus di sana gimana ilmu biologinya terpakai tidak? Oh, terpakai Pak, kalau misalnya ada kasus-kasus lingkungan. Nah, ya kan? Nah, dia lebih paham. Dia lebih paham tentang kasus-kasus lingkungan. Nah, itu dia lebih paham. Malah saya punya sarjana kimia, itu kerjanya di Bank Indonesia. Itu seleksi secara nasional. BI. Dan itu lulusan, itu pertama Bank Indonesia menerima pegawainya dari Fakultas MIPA. Lulusan MIPA. Ya. Bayangkan, kimia kerja di Bank Indonesia itu kan beda jauh kan, kalau kita mau lihat. Nah, terus apa yang terpakai di sana? Yang terpakai di sana adalah kemampuan analisisnya. Jadi kemampuan analisisnya tuh cepat dan tepat. Itu pegawai pertama di Bank Indonesia loh, Bank Indonesia yang notabene-nya adalah alumni dari MIPA. Nah, setelah dia bekerja, baru Bank Indonesia mengakui bahwa ternyata sarjana MIPA juga mampu bekerja di Bank Indonesia. Dan setelah itu baru mereka
buka formasi untuk bisa Iya. lulusan dari Fakultas MIPA bisa bekerja di Bank Indonesia. Iya. Jadi itu alumni pertama itu. Betul, Pak. Jadi mungkin kalau yang awam begitu ya, tidak mengetahui lebih jauh terkait dengan Fakultas MIPA ini, yang di bayangannya adalah ketika lulus akan menjadi seorang saintis atau ilmuwan begitu. Mm-mm. Padahal cakupannya luas sekali. Bahkan di kejaksaan seperti yang tadi disebutkan, bidang ilmu yang dipelajari itu terpakai begitu. Ini bisa menjadi pencerahan buat Tribuners semua ya, kalau masih bingung begitu ya mau memilih fakultas apa, jurusan apa untuk bidang ilmunya ketika nanti melaju ke perguruan tinggi. Baik Pak, seperti yang tadi disebutkan ada berapa fakultas termasuk di dalamnya? Di Unpati. Iya, di FMIPA. Oh, FMIPA. Sorry. Jurusan. Oh, jurusan di FMIPA ada 4 jurusan. Jurusan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Program studinya ada 7. Program studi matematik, program studi statistik, program studi ilmu komputer. Itu di bawah jurusan matematika. Ya. Sedangkan di jurusan biologi itu ada prodi biologi dan prodi bioteknologi yang baru. Jadi kita punya 2 program studi yang baru, yaitu program studi ilmu komputer dan bioteknologi. Bioteknologi ini agak masuk begitulah. Komputer ini gimana nih masuknya dengan Fakultas MIPA ini? Oh, karena ilmu komputer itu kan adalah terapan dari ilmu matematik. Sains juga. Nah, sains. Jadi terus di Fakultas MIPA itu prodinya tuh yang baru dibuka tuh adalah ilmu komputer, bukan sistem informasi. No, berarti Beda. bedanya. Ya, Oke, jadi boleh dijelaskan ilmu secara komputer itu ya memang nanti sebentar dia yang nanti akan yang membuat data-data, program-program data-data, database. Dia yang merancang. Hacker. Ya, nah, Programmer. ya programmer, ya itu salah satunya. Ketawa ada tukang hacker di sini. Iya, itu. Kemudian di kimia itu ada prodi kimia. Nanti sebentar lagi akan dibuka prodi farmasi. Ya. Oke. Nah, kalau prodi farmasi ini nanti kalau dibuka, setelah itu nanti akan dikembangkan menjadi fakultas farmasi. Dan kita juga nanti akan buka profesi apoteker. Sehingga kita punya alumni dari SMA-SMA yang mau jadi apoteker. Iya. Ya. Itu tidak perlu lagi keluar Maluku, ngapain? Betul. Ya? Banyak sekali bahkan rekan saudara-saudara kita yang dari Maluku, dari Pulau Seram dan sebagainya ngambil jurusan farmasi itu jauh ke Makassar, misalnya ataupun di Surabaya, Jawa. ya Jawa. Ya. Namun ini dalam waktu kapan ini? Kita sebenarnya sementara menunggu SK penyelenggaraannya. Ya, kemarin kita sudah divisitasi oleh LLDikti, sudah selesai. Ini sebenarnya lagi tunggu. Ya, kalau misalnya bisa dalam bulan ini persetujuannya keluar, maka kita bisa terima mahasiswa. Oke, Untuk di tahun anggaran yang baru. Betul. Seperti itu. Ya, baik. Pengadaan jurusan farmasi ini untuk menjawab persoalan apa di Maluku, Pak? Kan semua puskesmas, rumah sakit, itu kan harus ada tenaga farmasi. Ya? Jadi masih terbatas. Malah saya punya alumni biologi, lulusan biologi, itu sekarang banyak yang kerja di puskesmas. Malah ada yang sudah ikut pendidikan untuk nanti jadi kepala puskesmas. Oke. Ya, karena itu berarti bahwa nanti di puskesmas bukan berarti tenaga perawat, medis. Mereka punya tugasnya adalah untuk menangani pasien. Tapi sarjana biologi di situ adalah untuk bisa menganalisis semua kondisi masalah epidemiologi, penyakit-penyakit, kapan, bulan apa muncul, ya, ada kondisi-kondisi yang perlu dianalisis, ya di luar tanggung jawab medis, itu. Jadi banyak sekarang saya punya alumni-alumni biologi yang bekerja di puskesmas banyak. Berarti memang keberadaan Fakultas MIPA di Provinsi Maluku Kota Ambon ini menjawab apa yang menjadi persoalan, misalnya kemudian selain meningkatkan pengetahuan dan juga skill daripada anak-anak yang ada di Maluku sini, tapi juga menjawab persoalan itu. Iya. Dan untuk menyiapkan sumber daya orang Maluku yang harus menjadi tuan di Maluku. Betul. Bukan menjadi penonton ya. No.
Jadi saya tuh sangat idealis sekali bahwa ke depan anak Maluku harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena saat ini kita punya sumber daya alam itu cukup kaya, luar biasa. Ya, itu tidak Ya. bisa dipungkiri Ya, lagi. itu tidak bisa dipungkiri. Dan siapa yang harus mengelolanya? Ya, Ya, kita sendiri yang harus mengelola. betul. Jangan kita menjadi penonton. Jangan kita dipekerjakan menjadi satpam dan cleaning service. Betul. Nah, boleh, kita harus menjadi pengambil kebijakan Ya. di tempat itu. Karena sumber daya itu sumber Milik daya alam kita. itu milik kita. Ya. Ya kan, masa orang Kalau luar kita yang datang, atur iya. gitu kan, nanti Nah, jadi penonton, kita seperti kata mau Bapak. kita mau pengambil kebijakan, kita yang mau mengelola bagaimana, sementara kemampuan kita itu terbatas. Betul. Ya kan? Sumber Untuk daya manusia iya, tadi ya. untuk mengelola sumber daya alam mineral ya yang kaya raya ini ya. Nah, itu minimal punya kemampuan ilmu sains. Ya kan? Ya. Ilmu sains itu dulu baru nanti dia kemana-kemana ya gitu. Ya, jadi itu juga untuk adik-adik yang Tribuners Tribuners. ya, yang punya kemampuan khusus yang di SMA, yang punya kemampuan ilmu MIPA, ya itu harus lanjutkannya ke ilmu MIPA-nya supaya memang kemampuan ilmu MIPA-nya tuh kuat. Betul. Supaya nanti sebentar dia yang harus mengelola sumber daya alam ini. Ya. Kalau tidak nanti dia jadi penonton. Ya. Ya kan? Betul. Nah, seperti itu. Baik, nah untuk menunjang apa yang ada di Fakultas MIPA ini, fasilitas apa yang kemudian mendukung sistem pembelajaran khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswa di FMIPA, Pak? Oh ya, karena kita ini karena ilmu sains dan karena itu kita punya sarana laboratorium itu menjadi faktor utama untuk menciptakan sumber daya yang punya skill, punya keterampilan. Kita punya kurang lebih ada 27 laboratorium spesifik. Spesifik. Ya, jadi tersebar di 4 jurusan itu. Dan dengan adanya laboratorium itu saya kira ya sudah bisa menjawab kebutuhan ya, walaupun memang sesuai dengan perkembangan ilmu saat ini ya, apalagi setelah ada ilmu komputer, setelah ada bioteknologi. Nanti sebentar juga jurusan biologi akan membuka program studi ilmu biomedis. Ilmu biomedis. Iya, Mbak Ajeng kan pasti kaget kan? Iya. Kalau dengar biomedis itu berarti Biomedis itu berarti analoginya ke kedokteran. Iya. Ya, tetapi itu sebenarnya basic orang biologi. Ya, karena itu di puskesmas saat ini bukan saja tenaga perawat. Ya. Tenaga perawat itu sudah oke, dia menangani pasien. Ya, betul. Tapi di luar dari itu, ya, nah, harus ada sumber daya yang punya kemampuan untuk menganalisis hal-hal yang lain di luar medis. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kan perkembangan ya penyakit-penyakit baru juga muncul. Ya. Ya, banyak dengan Apalagi cepat. dengan adanya pandemi COVID kemarin. Nah, Dan saat ini juga lagi ada cacar monyet macam-macam yang semoga kan? saja tidak masuk sampai ke sini begitu Pak. Seperti habis COVID terbitlah monkeypox. Baik, Tribuners, seperti yang tadi disebutkan setidaknya ada 27 ya laboratorium yang tersebar di 4 jurusan yang ada di FMIPA ini. Ini tentu saja bisa mendukung semua proses belajar dan juga mengajar di Fakultas MIPA. Jadi untuk mahasiswi dan juga mahasiswa yang mungkin akan belajar di sana tidak akan kesulitan begitu kalau misalkan ada kelas praktek. Misal dulu kami tuh kan kalau teman kami yang berseberangan jurusan dengan kami tuh mau prakteknya di sini gitu. Oh iya, karena nggak punya alat itu begitu. Ya. Tapi sekarang sudah dipenuhi dengan semua teknologi yang ada. Ini juga sangat membantu. Malah saya bilang bahwa laboratorium yang ada di MIPA itu juga terbuka untuk umum. Oh ya. Sekolah-sekolah silakan, SD, SMP, SMA yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya ini silakan memanfaatkan. Malah saya pernah dari kerjasama dengan ada salah satu SMA di Elpa Putih sana di Pulau Seram. Itu untuk mereka datang praktikum di Fakultas MIPA. Jadi mereka pakai charter bis besar dari sana,
pagi-pagi datang, mereka 2 hari, 1 hari itu jadi kita rolling. Sebagian di lab biologi, di fisika, kimia, jadi di rolling begitu 1 hari itu, semua mereka keliling dan melakukan praktikum di laboratorium itu. Untuk bisa mengakses fasilitas yang ada di FMIPA ini, apakah memang harus sewa begitu, ataukah melalui kerjasama saja antar lembaga? Kerjasama antar lembaga saya sudah cukup. Ya, karena itu kan juga dibeli dengan uang rakyat Maluku juga kan, peralatan-peralatan itu. Jadi, karena itu saya selalu bilang bahwa sebenarnya di sekolah itu kalau sekarang kendalanya laboratorium, saya kira itu bukan kendala lagi. Karena laboratorium itu ada juga tersedia di Universitas Patimura. Silakan kita kerjasama, lalu digunakan alat-alat itu kan. Nanti kita atur jadwalnya. Nah, seperti itu. Yang penting surat masuk dulu. Ya, kapan kita bicara kunjungan, kita seperti kerjasama itu ya. PKS ya untuk siswa kan kita semua sama-sama bergerak di dunia pendidikan untuk Ya. meningkatkan sumber daya manusia Maluku. Jadi silakan saja. Ya, saya terbuka. Ya, malah yang dari El Paputi yang jauh saja bisa datang, masa yang di Kota Di Ambon Kota tidak Ambon, bisa. gitu ya. Jadi untuk para tenaga guru ataupun pihak sekolah yang Ya, mungkin masih silakan. kesulitan untuk mendapatkan wadah laboratorium Ya. misalnya di Universitas Patimura, tepatnya di Fakultas MIPA itu sangat lengkap ya. Bolehlah diajukan ke Pak Dekan nih, mumpung beliau lagi di Tribun Ambon dan udah boleh ya membuka kerjasama itu dengan pihak-pihak sekolah. Ini juga mungkin bisa memberikan wawasan dan juga pencerahan bagi adik-adik yang masih di level SMA ya, untuk memahami lebih jauh ilmu sains itu seperti apa dengan melihat langsung begitu ya, turun praktek dengan peralatan yang ada, bisa jadi meningkatkan minat mereka Pak untuk bisa lebih mengetahui lebih jauh. Baik, Tribuners, kalian boleh gabung ya di kolom komentar atau comment section. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung Pak Dekan masih bersama saya ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita yang mengapa harus ke Fakultas MIPA Unpad. Ya, beberapa alasan tadi sudah dipaparkan. Saya kira cukup sangat brief begitu ya untuk menjadikan alasan kalian pengen masuk, karena nggak ada alasan untuk tidak milih Fakultas MIPA lagi deh, lapangan kerjanya luas begitu. Dan salah satu jurusan yang memang jarang juga diambil begitu ya Pak, di khususnya untuk Maluku. Siapa tahu kalian bisa jadi pimpinan-pimpinan ataupun pengambil keputusan seperti yang tadi disebutkan juga, atau saintis-saintis baru di Maluku begitu kan, sumber daya alam yang begitu kaya di Pulau Raja-Raja ini. Baik Pak, selain dari fasilitas tadi, bagaimana dengan tenaga pengajarnya Pak? Kita punya tenaga pengajar saat ini sudah kurang lebih ada 110 orang. Ya. 110. Guru besarnya memang baru 3, ya. Kemudian doktornya itu sudah 30% lebih lah. Ya, jadi dengan laboratorium yang tersedia, saya kira sudah cukup. Ya, ini dalam beberapa tahun ke depan ada juga beberapa yang selesai studi S3, ya, malah juga ada yang mau studi lagi S3, sehingga dari sisi kualitas sumber daya dosen, saya kira sudah sangat mampu. Sangat mumpuni untuk bisa menghasilkan sumber daya lulusan yang memang punya kualitas di bidang sains. Ya. Nah, cuma biasanya siswa-siswa SMA ini biasanya agak sedikit takut, tanda kutip, kalau mau masuk di Fakultas MIPA. Dosennya killer gitu. Gimana Pak? Coba dijelasin dulu. Sebenarnya kalau mau dibilang killer juga tidak, cuma karena yang namanya ilmu sains. Dosen MIPA itu mayoritas tenaga muda, ya. Oke. Semua. Ini mayoritas. Pak, kita aja masih muda banget. Tapi yang paling diutamakan oleh dosen di Fakultas MIPA itu adalah kualitas. Untuk apa kita luluskan
dengan IP yang bagus, tetapi kalah bersaing di dunia kerja. Berarti memang betul-betul disiapkan ya Pak ya. Kualitas, saya memberikan garansi. Ya. Ya. Karena itu lulus dari Fakultas MIPA, jarang sekali lulus dengan predikat cum laude. Kalau memang ada lulus dengan predikat cum laude, ya itu memang benar, itu layak. Kemarin dari matematika ada beberapa, ya 3 atau 4, lulus dengan predikat cum laude. Prodi statistik kemarin juga lulusan pertama juga ada 2 orang yang lulus dengan predikat cum laude. Apakah nilai A itu nilai yang datang dari Tuhan kah atau gimana? Oh tidak. Kalau memang benar-benar dia dapat A, ya A. Nah, ternyata kan di MIPA juga ada lulus dengan predikat cum laude, itu kan berarti IP-nya di atas 3,7. Betul. Ya kan? Ya. Artinya A-nya ada berapa tuh, tinggal dihitung ya. Ya. Jadi ya memang kalau pantas dapat A ya A, tapi A-nya itu memang benar-benar A. Benar-benar A. Iya. Itu saya memberikan garansi. Ya. Seperti itu. Penilaiannya sangat subjektif. Ya, jadi, sangat subjektif. Tapi saya pikir dengan dengan fasilitas yang ada, kemudian tenaga dosen yang ada, itu akan bisa menunjang kemampuan dan juga keahlian untuk bisa mendapatkan nilai A yang katanya nilai dari Tuhan itu. Baik. Oke, Tribuners, kita masih bahas terkait dengan keunggulan-keunggulan nih yang ada di Fakultas MIPA. Selain daripada tenaga pengajar tadi, mungkin boleh diceritakan terkait dengan sistem akademiknya di Fakultas MIPA. Apakah memang agak berbeda dengan fakultas yang lain atau seperti apa? Kalau sistem pembelajaran sih ada teori sama praktikum, ya. Biasanya setelah semester 2 itu mayoritas mata kuliahnya itu adalah mata kuliah teori dan praktek. Berarti masih mata kuliah basic di semester 1 begitu pengenalan. Ya, kalau semester 1 ada masih mata kuliah umum universitas. Ya kan, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu-gitu. Nah, semester 2 sudah mulai mata kuliah prodi. Ya, dan setelah semester 2 tuh biasa mahasiswanya sudah mulai masuk di laboratorium untuk praktikum. Nah, kalau biologi ada yang di laboratorium, ada yang di alam, ya. Fisika juga begitu, untuk mendeteksi mineral-mineral yang ada, ya. Sekarang kan lagi hujan nih kan, lagi bencana tanah longsor, macam-macam. Ada saya punya satu dokter khusus lulusan dari ITB itu mempetakan titik-titik bencana di Kota Ambon. Itu ada. Hasilnya dong Pak dipublikasikan. Ya. Apakah memang ada repositori di FMIPA yang bisa diakses oleh siapa saja begitu? Ada di setiap jurusan kan punya web, jadi bisa masuk saja kalau misalnya Tribuners mau mengenal bisa langsung buka di misalnya kalau fisika ya fisika fmipaunpati.ac.id, biologi juga begitu, matematik juga begitu, nanti di situ bisa. Jadi kalau titik bencana di Kota Ambon ini semua sudah, ya mineral-mineral ya. Juga mahasiswa-mahasiswa sudah petakan, ya, seperti itu. Saya sempat tadi browsing dan lihat di official website-nya ada di bagian rubrik penelitian dan juga publikasi ada yang namanya jurnal Barekeng, Pak. Oh ya. Apa itu? Jurnal Barekeng itu adalah jurnal dari jurusan matematik. Oke. Jadi Barekeng itu kan mungkin bahasa Maluku ya. Barekeng itu artinya menghitung. Itu jurnal Barekeng sekarang ya sudah Sinta 2 itu. Bagus ya. Hebat. Itu jurnal. Oke. Itu Fakultas MIPA juga setiap tahun kan melakukan kegiatan Olimpiade Sains itu. Nah, itu dia Pak. Boleh diceritakan lebih jauh itu biar ini menjadi penyemangat. Olimpiade Sains itu Mbak Ajeng itu kita punya peserta itu setiap tahun itu meningkat. Itu bisa 1000 lebih peserta. Mulai dari SD, SMP, SMA. Sekarang mereka lagi. Nah, itu apa sebenarnya? Itu sebenarnya kita menumbuhkan kecintaan ilmu sains sejak dini.
Jadi mulai dari siswa SD, SMP itu dengan adanya Olimpiade ini, Olimpiade Sains itu menumbuhkan mereka punya minat, kecintaan terhadap ilmu itu sehingga nanti ke depannya mereka menjadi saintis. Dalam hal ini FMIPA menjadi penyelenggara Iya. dan menargetkan peserta dari mana saja. Kita masih Provinsi Maluku dan itu Piala Gubernur loh, Piala bergilir. Jadi saya juga berterima kasih pada Gubernur Maluku ya, Pak Murad Ismail maupun mantan Gubernur Pak Assegaf ya, yang telah memberikan Piala Gubernur. Jadi malah itu sekarang siswa-siswanya semua semangat untuk merebut Piala Gubernur. Ya. Saya rasa dalam beberapa tahun ke depan ini kecintaan terhadap ilmu sains ini akan semakin meningkat ya. Semoga ya Pak. Kalau kita mau melihat banyak lomba yang sudah digelar melalui Piala Gubernur itu. Ini sangat terobosan yang sangat luar biasa sih. Semoga nanti kedepannya dede-dede cute yang sudah memenangkan lomba misalnya atau sudah mengikuti tapi belum menang gitu, kudu belajar lagi dengan apa masuk ke Fakultas MIPA Tribuners. Oke, untuk akreditasi di FMIPA perjurusannya misalnya. Semua program studi yang ada di MIPA itu sudah terakreditasi B, dulu B, sekarang baik sekali. Ya, kita sementara mengejar kalau bisa ada beberapa program studi yang nanti akan reakreditasi, ini bisa reakreditasi dengan nilai akreditasinya unggul. Ya. Nah, memang kalau dari sisi usia sih Fakultas MIPA ada baru 20-an tahun. Ya, baru mulai memasuki masa dewasa. Ya. Ya, kita juga punya sumber daya juga masih disiapkan. Ya, kita masih kejar kurang lebih 50% sumber daya dosen yang ada di Fakultas MIPA itu adalah bergelar doktor. Nah, yang kita kejar seperti itu. Saat ini baru sekitar 30% bergelar doktor. Ya, dalam 2 atau 3 tahun ke depan ya itu kita targetkan bahwa sudah kurang lebih 50% bergelar doktor. Sehingga kualitas dosennya tuh mumpuni untuk menghasilkan lulusan yang memang benar-benar lulusan yang punya kemampuan ilmu sainsnya bagus. Dan dia bisa kemana saja. Karena yang di dunia kerja itu dibutuhkan juga kemampuan analisis yang cepat dan juga tepat. Ya kan? Nah, jangan sampai cepat tapi tidak tepat kan? Harus cepat dan tepat. Makanya pentingnya adanya MIPA itu seperti itu. Apalagi kalau di bank. Alumni saya di bank banyak sekali. Iya ya. Ya. Nah, itu bisa dilihat ya Tribuners untuk alumni. Jadi jangan bingung ketika nanti lulus dari FMIPA itu mau kemana, mau menjadi ilmuwan. Kalau merasa bahwa kesempatan itu sempit, kalian masih bisa kemana-mana gitu ya. Karena disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas MIPA itu akan kepake di berbagai bidang seperti itu. Terkait dengan tergantung dengan ilmu apa yang dipelajari, misalnya kimia ataupun biotek dan segala macamnya. Oke, Tribuners, terakhir pertanyaan saya Pak, mengapa harus anak-anak di Maluku bahkan di luar Maluku ini harus belajar di Universitas Patimura khususnya di Fakultas MIPA? Yang pertama tadi saya katakan bahwa saat ini dan ke depan itu dibutuhkan sumber daya manusia yang punya kemampuan ilmu sains. Ya, itu harus dicatat dan itu harus menjadi garis bawahi. Ya. Sehingga tidak boleh jadi penonton atau jadi pengguna teknologi, ya harus yang membuat teknologi, yang merancang teknologi, ya dan karena itu ya harus kuliah di MIPA karena di MIPA semua tersedia, termasuk sarana laboratorium juga tersedia, dosennya juga mumpuni, ya dan yang paling idealis sekali itu adalah kita harus menjadi tuan di negeri kita. Saya sepakat, saya sangat menggarisbawahi kalimat kita harus menjadi tuan di negeri kita untuk apa? Untuk sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini sangat kaya. Ya. Itu dia tuh sudah seperti dia tuh sudah ada di permukaan tanah. Ya, sumber daya alam yang tadi di dalam tanah itu dia sekarang sudah ada di permukaan. Tapi kita tidak tahu mau diapain ini. Ya, kita mau mengelola bagaimana? Ya.
kita kekurangan sumber daya, ya. Karena itu saya sangat mengharapkan bahwa adik-adik, ya, Tribuners yang ada di SMA, yang apalagi yang pemenang-pemenang lomba Olimpiade Sains itu, ya harus langsung S1-nya sains, S2-nya harus juga sains, dan S3-nya harus jadi harus sains juga, supaya pulang kemari ya jadi pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam kita, begitu. Ya, Ya? saya sepakat bahwa kita tidak boleh menjadi penonton, harus menjadi bagian yang membuat dan mengambil keputusan, dapat memanfaatkan apa yang menjadi sumber daya alam di negeri kita tercinta ini, Maluku, Pulau Raja-Raja. Dan tentunya dengan adanya fasilitas yang mumpuni, tenaga dosen yang sangat menjanjikan, ini akan bisa meningkatkan kualitas anak-anak muda di Provinsi Maluku. Pak, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan ke Tribuners? Yang pertama saya terima kasih sekali, ya, bisa acara ini dilaksanakan, dan ya, untuk Tribuners yang saat ini bisa mengikuti acara ini secara live maupun nanti yang akan menontonnya, ya, saat ini sains menjadi penting, ya, mau dan tidak mau sains nanti ke depan menjadi kebutuhan, ya, karena era ini berkembangnya ke sana, ya, era ini berkembang ke sana. Kita baru kaget dengan revolusi 4.0. Di Jepang sudah memproklamirkan revolusi 5.0, 5.0, ya. Dan itu adalah menunjukkan kemajuan teknologi. Ya, betul. Itu kemajuan teknologi. Ya kan? Sampai kapan kita mau left behind terus? Iya, nggak bisa. Nah, sekarang video ini pakai kamera, sekarang kita pegang. Tapi kan saat ini kan sudah tidak perlu pegang, dia bisa terbang kemana-mana di atas udara dan bisa. Yang kita kenal dengan drone itu drone itu juga bisa dipakai sebagai alat persenjataan, ya, dan macam-macam. Nah, itu apa? Itu kemajuan sains, kemajuan teknologi itu karena sainsnya kuat. Tadi. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi narasumber saya, Tribuners. Jadi kalau kalian nggak usah mikir panjang lagi, mau nimang-nimang, apalagi dedek-dedek yang sudah mengenal apa itu sains, bahkan ikut lomba yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA, ini menjadi fondasi awal untuk kalian bisa memperkaya ilmu dan juga keahlian kalian dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Fakultas MIPA. Apalagi nanti kita akan masuk di tahun ajaran 2022-2023 ini. Masih buka ya Pak ya? Sudah tutup, jalur mandirinya sudah selesai. Ya, berarti nanti tunggu tahun depan. Mungkin saya akan buka kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan ini ilmu prodi farmasinya disetujui, ya mungkin saya buka untuk menerima yang farmasi saja. Farmasi saja. Ya. Oke, kita doakan semoga apa yang diniatkan ya saat ini perjuangannya untuk membuka prodi farmasi boleh berjalan dengan lancar agar kita punya lagi nih satu pilihan jurusan di Fakultas MIPA Universitas Patimura Ambon. Baik Tribuners, thank you so much. Saya tidak bisa lagi membaca satu persatu komentar kalian yang ada di kanal YouTube maupun Facebook fanpage, namun thank you so much kalian sudah mau bergabung di sana. Kita akan jumpa di lain kesempatan tentunya dengan narasumber kece dan tema-tema yang menarik lainnya. Pak Dekan Fakultas MIPA, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.